Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di antara kita yang mungkin malam hari ini diuji dengan sakit, kesulitan, kemalangan apapun, oleh Allah secara sekaligus juga dikaruniai kesabaran. Semoga besok setelah semua ini berlalu kita semua bareng-bareng naik kelas. Jadi manusia yang lebih berkualitas. Makanya saya minta teman-teman dikuatkan sabarnya. Ini salah satu senjata kita. Selain tetap dikuati juga ikhtiarnya. Mungkin ada yang tanya, mengapa sih Pak kok mendadak serius-serius kita berikhtiar, wong segalanya itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau teman-teman coba membuka kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang terkenal sekali, yaitu Hikam, khususnya kalau tidak salah ini hikmah yang kedua, yang bunyinya kira-kira begini. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwah al-qawiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmah al-aliyah. Ini kalimat dari Ibnu Athaillah ini memberi kita pelajaran sebenarnya bahwa setiap orang itu ada makom-makomnya sendiri. Kalau dalam kaidah hikam yang kedua tadi, ada dua kategorinya manusia. Yang pertama manusia yang ada di makom tajrid, yang kedua manusia yang masih ada di makom asbab. Makom tajrid itu orang yang sudah meninggalkan segala macam urusan duniawi dan hidup hanya untuk Allah saja. Ini makomnya makom tajrid namanya. Pokoknya hidup 100% hanya untuk Allah. Orang yang ada di makom ini ya nanti segala kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Ada jalan untuk segala problem, segala kebutuhannya. Dia hanya fokus pada Allah saja, sisanya dia pasrahkan pada Allah, termasuk urusan-urusan duniawi dan lain sebagainya. Nah, ada orang yang masih di makom asbab. Nah, seperti kita ini, kalau ingin punya uang untuk biaya hidup, ya kerja. Kalau ingin kenyang, ya makan. Kalau ingin sehat, ya berusaha untuk sehat dengan ikhtiar-ikhtiar keduniaan untuk mencapai kesehatan. Karena kita masih ada di makom asbab. Kita belum naik ke makom tajrid. Ini biasanya makomnya para wali. Orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah. Kalau kita masih di makom asbab, ya nyuwun sewu, mungkin ada yang 1-2 wali yang tidak sengaja mendengarkan ngaji filsafat, saya minta maaf. Mungkin ada yang makomnya sudah tajrid. Nah, kalau saya dan juga sebagian besar teman-teman itu makomnya masih makom asbab. Masih butuh sebab akibat, mudahnya begitu. Jadi kalau lapar ya makan, kalau capek ya istirahat, tidur, kalau sakit ya nyari obat. Tidak bisa yang di makom asbab itu sakit kemudian sudahlah, pasrah saja pada Allah. Itu tidak, kita makomnya belum di situ. Jadi kita ini masih terkena hukum sebab akibat duniawi. Jadi kalau sakit ya harus mencari sembuh, tidak boleh mencari sakit, karena kita oleh Allah diberi amanat untuk menjaga hidup kita. Kecuali kita sudah makom tajrid. Tapi ya kalau ada orang ngomong begitu, jangan tiba-tiba dimarahi. Kalau ada orang ngomong, kita pasrahkan saja semuanya pada Allah, biarlah. Kita tidak harus capek-capek, macam-macam. Nah, itu ya tidak harus dimarahi. Siapa tahu dia makomnya sudah tajrid. Nah, yang hikmahnya hikam tadi artinya begini.
keinginanmu untuk tajrid, padahal Allah masih meletakkanmu di makom asbab, itu namanya syahwat. Jadi orang yang masih di makom asbab, kok ingin gayanya, hidupnya itu kayak orang-orang yang sudah tajrid, itu namanya syahwat. Ya wis gampang-gampangane wong urung wali gayane koyo sudah wali-wali. Nah, itu namanya syahwat, katanya Hikam. Sebaliknya, kalau ada orang yang sebenarnya dia makomnya sudah tajrid, tapi kok dia milih sibuk dengan hal-hal duniawi yang harusnya sudah total dia tinggalkan, nah itu kalau katanya Ibnu Athaillah namanya inhitatun anil himmah al-aliyah. Itu namanya merosot dari himmah yang tinggi, dari orientasi spiritual yang tinggi. Nah, ini pelajaran ya dari Ibnu Athaillah sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini. Biar teman-teman tidak dibingungkan karena hari ini kan wacana-wacana itu macam-macam. Jadi, berarti yang penting apa? Kita sadari makom kita, level kita, kemudian kita jalan di level kita. Jadi kalau tiba-tiba ada orang nyindir kita, wah katanya beriman, tapi kok takut sama penyakit, menghindar-menghindarkan semuanya dari Allah. Ya jawabannya, makomku masih makom asbab. Jadi masih harus ngurusi sarana kehidupan karena masih terkena hukum sebab akibat duniawi. Menjalankan amanah Allah keduniaan dalam hidup ini. Nah, makomnya masih di situ. Nah, mungkin yang tanya tadi makomnya sudah tajrid. Kita juga tidak boleh menyalahkan. Nah, baik, itu pengantar saja teman-teman. Tiba-tiba kok teringat yang seperti itu, karena kemarin-kemarin banyak kita temui cara berpikir semacam itu. Baik, langsung saja kita mulai kajian kita. Malam hari ini kita akan menggali gagasan-gagasan dari seorang filosof besar Yunani kuno dari kalangan sofis yang namanya Protagoras. Teman-teman yang rajin mengikuti ngaji filsafat mestinya pernah dulu mengikuti kajian tentang sofisme. Salah satu aliran filsafat yang terkenal sekali, yang gagasan-gagasannya sering berlawanan dengan ide-ide yang dibawa oleh Socrates dan kawan-kawan. Protagoras ini salah seorang tokoh besar dalam aliran sofisme. Beliau ini hidup antara tahun 490-an sebelum Masehi sampai 420 setelah Masehi. Beliau ini tinggalnya sebenarnya tidak di Athena. Beliau lahir di daerah Laut Aegea, yang ini letaknya antara Yunani dan Turki, Anatolia. Dan beliau kelahiran sana, tapi beliau ini memang sepanjang hayatnya dikenal suka berpindah-pindah, mengembara kemana-mana dalam rangka mengajar. Jadi beliau ini sebelum nanti di akhir hidup beliau menetap di Athena, beliau ini sukanya keliling-keliling kemana-mana ngajar. Seperti saya jelaskan dulu waktu sesi sofisme, orang-orang sofis ini ya kebanyakan para pengajar. Hanya saja memang cara mereka memperlakukan ilmunya, kalau pakai bahasa hari ini, itu bagi mereka ilmu itu semacam komoditas. Jalan untuk mencari penghasilan, jalan untuk mencari uang. Sehingga dengan ilmunya
Mereka ini kemudian mendatangi orang-orang kaya, mendatangi para pejabat untuk menawarkan kebijaksanaan, ilmu-ilmu yang mereka miliki. Sehingga nanti kemudian mereka ini terus diangkat jadi guru privat anak-anaknya pejabat, ngajari orang-orang kaya apa, dan lain sebagainya. Kalau Protagoras ini, beliau dikenal punya sahabat dekat di Athena namanya Perikles. Perikles ini pejabat, dan nanti dia ini minta Protagoras untuk ikut menyusun konstitusinya Athena. Nah, bisa disebut, ada yang bilang Protagoras ini orang pertama yang minta bayaran tinggi untuk mendidik. Jadi yang narif. Jadi pokoknya saya mau ngajar kalau dibayar sekian. Nah, ini ada yang bilang ini yang seperti ini pertama kali ini Protagoras. Kemudian beliau juga dikenal sebagai tokoh bapak dari relativisme. Nanti kita lihat ya, mengapa kok beliau disebut bapak relativisme. Beliau juga dikenal sebagai bapak agnostisisme. Beliau nanti juga dikenal sebagai bapaknya debat. Nah, ini bisa dirasakan dari gelar bapaknya saja, dia punya 3 gelar bapak ini. Berarti dia pelopor pertama, tokoh pertama yang menginisiasi gaya berpikir relativistik, gaya berpikir debat, dan juga cara berpikir agnostik. Nantinya agnostisismenya Protagoras ini membawa kemalangan-kemalangan dalam hidupnya. Karena gagasan-gagasannya yang mengkritisi keimanan, keberagamaan, dewa-dewanya orang Yunani saat itu, akhirnya Protagoras ini dituduh sesat. Buku-bukunya dibakar. Kemudian beliau dijatuhi hukuman mati. Tapi beliau berusaha lari, menyelamatkan diri. Beliau lari naik kapal, tapi ternyata kemudian kapalnya tenggelam. Ada yang bilang ditenggelamkan. Ini ternyata cerita-cerita semacam ini itu dalam sejarah peradaban manusia banyak sekali kita temui. Jadi tuduhan-tuduhan sesat, ketidaksetujuan berpikir yang kemudian koalisi dengan kekuasaan politik, sehingga lahir korban-korban, sehingga membawa dampak-dampak negatif, destruktif dalam peradaban manusia. Itu sering kita temui cerita-cerita semacam ini. Ternyata dialami juga oleh Protagoras. Terlepas dari setuju atau tidak setujunya kita dengan gagasan-gagasannya Protagoras ini nanti. Saya membahas Protagoras untuk bulan ini karena saya lihat ada beberapa di antara kita yang mungkin maunya tidak seperti itu, tapi ternyata cara berpikirnya mirip seperti itu. Seperti Protagoras ini. Nanti kita lihat ya. Tapi ini untuk introspeksi kita sendiri-sendiri saja. Jangan-jangan aku sudah seperti Protagoras ini, cara berpikirnya khususnya. Karena kalau saya menyebut relativisme, agnostisisme, debat, itu kan modus hidup kita hari ini. Meskipun kalau hari ini banyak kita lakukan 3 hal itu lewat media sosial. Yuk, kita mulai menggali gagasan-gagasan Protagoras. Yuk, setiap gagasan, setiap wawasan baru, konsep teori dari tokoh-tokoh besar itu pasti punya relevansinya sendiri-sendiri untuk hidup kita. Kalau ruang dan waktu dan momennya pas. Jadi mungkin gagasan Protagoras ini nanti kita butuhkan dalam situasi tertentu, dalam momen tertentu. Meskipun mungkin tidak kita jadikan sebagai cara berpikir kita secara umum.
Tidak mungkin tokoh-tokoh besar yang kita bahas dalam kajian filsafat kita itu yang gagasannya sama sekali tidak berguna. Nama besar yang mereka peroleh pasti mengindikasikan ada sesuatu sumbangan yang berharga dan penting untuk manusia dan kemanusiaan yang mereka berikan. Nah, semoga nanti kita bisa memakainya secara pas, sesuai ruang dan waktu dan momennya. Gagasan tokoh-tokoh besar yang sering kita lupakan. Dengan kita menggali tokoh-tokoh ini, menurut saya, di antara manfaatnya adalah kita sadar bahwa kita itu ternyata bukan apa-apa. Masih sangat banyak orang-orang yang lebih jago, lebih penting, lebih hebat dibandingkan kita. Kesadaran ini menurut saya penting untuk hari ini. Baik teman-teman, kita awali penggalian kita terhadap Protagoras dari fokus perhatiannya Protagoras. Protagoras ini kan kaum sofis. Kaum sofis itu fokusnya tidak pada mencari mana yang benar, tapi justru fokus perhatiannya kepada bagaimana kebenaran itu senantiasa punya keterkaitan, punya relasi dengan situasi dan tujuan ketika kebenaran itu disampaikan. Jadi orang-orang sofis itu prioritas utamanya bukan pada kebenaran atau menemukan kebenaran, tapi bagaimana caranya menggunakan kebenaran itu sesuai tujuan yang diinginkan. Nah, ini fokusnya orang sofis. Jadi makanya tadi saya bilang ini hari ini kita banyak yang ada di titik ini, khususnya ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam situasi pertarungan wacana yang banyak kita temukan di media-media sosial. Orang itu ternyata fokusnya bukan pada kebenarannya atau menunjukkan inilah yang benar. Tapi sebagian besar kita justru lebih fokus pada bagaimana caraku menggunakan kebenaran ini untuk mendukung tujuanku, keinginanku, cita-citaku, kelompokku, dan lain sebagainya. Jadi ini nanti kalau disambung-sambungkan bisa ketemu wacana post-truth yang hari ini menggila. Jadi makanya disebut post-truth. Post-truth itu kan melampaui kebenaran. Jadi fokusnya tidak lagi kebenaran, tapi sejauh mana aku bisa menggunakan kebenaran ini untuk kepentinganku. Yang kepentingan itu bukan lagi kebenarannya, tapi kepentingan itu ya sesuai targetku, tujuanku. Mengapa punya pandangan semacam ini? Ya karena setiap sofis meyakini bahwa kebenaran itu sesuatu yang tergantung kepada ruang dan waktunya, kepada ruang dan budayanya. Jadi tidak ada kebenaran yang absolut mutlak. Yang ada selalu kebenaran versi-versi siapa. Oh ini benar versi dia, sementara kalau ini benar versiku. Nah ini pandangannya kelompok sofis, termasuk Protagoras. Jadi bagi Protagoras, dia mempertanyakan apakah ada kebenaran yang absolut. Karena menurut dia kebenaran itu sifatnya perspektif, sesuai siapa yang melihat. Nah ini pandangannya Protagoras. Nah dari situ nanti Protagoras mengkritik para filosof sebelumnya. Yang populer sekali adalah kritiknya Protagoras pada para filosof dari Elia, seperti Heraklitos dan kawan-kawan yang dulu juga pernah kita bahas. Jadi
para filosof yang dikritik oleh Protagoras ini, khususnya filosof Elia ini, mungkin juga sama dengan pandangan kita hari ini, punya pandangan para filosof ini bahwa antara rasa dan pemikiran itu dua hal yang berbeda. Kalau rasa itu subjektif, kalau pemikiran itu objektif. Kita kan selalu begitu. Kesan pribadi kita menganggapnya subjektif. Sementara pemikiran kita menganggapnya objektif. Jadi para filosof zaman itu juga punya pikiran seperti ini. Nah, Protagoras sebaliknya. Bagi Protagoras, dia tidak setuju kalau akal itu objektif dan universal. Justru akal itu ada di bawah rasa yang tadi dianggap subjektif. Bagi Protagoras, ukuran kebenaran itu justru aspek kesan atau rasa masing-masing orang tadi. Bukan aspek objektifnya. Contohnya, mudahnya begini wes. Misalnya ini, saya tidak tahu di tempatnya teman-teman malam ini situasinya seperti apa. Kalau saya bilang begini, wah malam ini hawanya agak panas ya. Loh, pernyataan saya malam ini hawanya agak panas, itu benar. Kenapa? Aku ngalami sendiri dan merasakan sendiri. Tapi ini kan tidak objektif dan tidak universal, tapi benar. Wong aku ngalami sendiri, aku merasakan sendiri. Nah, mungkin teman-teman di rumah punya kesan yang berbeda. Wah, malam ini kok agak dingin ya Pak. Nggak seperti biasanya. Saya bilang agak panas, sampean bilang agak dingin. Kita sama-sama benar. Mengapa? Karena dasarnya adalah pencerapan kita sendiri, pemahaman kita sendiri. Jadi inilah makanya menurut Protagoras justru kebenaran itu berawal dari kesan pencerapan setiap orang. Jadi masing-masing kita menghayati hidup ini kan versi-versi sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Jadi bagi saya enak, bagi teman-teman tidak enak. Suara saya ini mungkin bagi teman-teman, wah Pak Faiz kok suaranya lembut sekali, enak didengarkan. Tapi yang lain, Pak Faiz kok suaranya pelan sekali, harus susah payah ini untuk mendengarkannya. Dua kesan yang berbeda tapi sama-sama benar. Wong kalian yang tidak setuju menangkapnya seperti itu, yang setuju juga menangkap seperti itu. Jadi kebenaran itu ukurannya pemahamanmu, pencerapanmu sendiri. Ukurannya orang lain tidak bisa dipakai untuk ukuranku. Jadi ini cara berpikir yang ada dalam konsep epistemologinya Protagoras. Nah, tadi saya bilang hari ini kan kita banyak yang punya pandangan seperti ini. Kebenaran itu sesuai versinya masing-masing. Makanya nanti terkenal sekali kalimat dari Protagoras, man is the measure of all things. Of things that are, that they are. Of things are not, that they are. Jadi manusia adalah ukuran segala sesuatu. Baik segala sesuatu yang ada seperti adanya, atau segala sesuatu yang tidak ada seperti ketiadaannya. Ukurannya manusia. Baik, buruk, benar, salah, apapun yang ada, kata Protagoras, itu kan yang memutuskan manusia. Bahkan sampai nanti wilayah ketuhanan, Tuhan itu ada atau tidak, kan yang memutuskan manusia. Ukurannya manusia. Jadi man is the measure of all things. Manusia adalah ukurannya segala sesuatu. Ini membalik
Kita bulan lalu kan membahas tentang etika lingkungan itu, yang wanti-wanti bener. Jangan sampai manusia itu adigang, adigung, adiguno, merasa di atas alam. Protagoras justru sebaliknya, ndak. Ukurannya tetap manusia. Kalau manusia merasa dirinya bagian dari alam, jadilah itu. Atau manusia merasa dirinya di atas alam, jadilah itu. Ukurannya manusia. Jadi makanya man is the measure of all things. Manusia itu ukurannya segala sesuatu. Mungkin kita keberatan dengan pernyataan ini, tapi nanti dulu kita selami dulu. Kalau tiba-tiba kita keberatan, nanti kita tidak ketemu manfaatnya man is the measuring.